warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati, mahasiswa ilmu komputer dengan NIM F1G1240003. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS Sistem Operasi. Berikut pertanyaannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita menjawab pertanyaan pertama. Dalam proses yang berjalan dalam CPU, istilah pointer merujuk pada variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu data dan digunakan oleh program untuk mengakses memori. Sedangkan program counter adalah register pada CPU yang menyimpan alamat instruksi dan digunakan oleh CPU untuk mengatur alur eksekusi program. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara pointer dan program counter? Secara sederhana, pointer itu dia untuk menyimpan alamat memori dan untuk mengakses memori. Nah, sedangkan kalau program counter dia itu menyimpan alamat instruksi dan digunakan untuk mengatur alur eksekusi program. Seperti itu. Stack dan heap. Secara sederhana, stack adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program, seperti parameter fungsi, variabel lokal, dan alamat pengembalian. Sedangkan heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi memori secara dinamis selama proses berjalan, di mana pengelolaannya itu dilakukan oleh program. Baik, untuk menjawab soal nomor 3, saya telah melakukan perhitungan pada Excel untuk memberikan gambaran ilustrasinya. Nah, pertama, di sini sudah ada gambar pada soal, namun bedanya di sini saya sudah mengurutkan P1 sampai P5-nya berdasarkan arrival time-nya atau waktu tibanya. Nah, pertama kita mulai saja pada search job next. Nah, jadi pada penjauhan search job next ini, CPU akan memilih proses berdasarkan burst time paling kecil. Nah, ini berdasarkan burst time paling kecil atau waktu tiba paling kecil. Semakin kecil waktu burst time-nya, maka dia akan didahulukan prosesnya. Nah, sebelum itu, karena di sini tugas kita untuk mencari rata-rata dari turnaround time dan waiting time. Nah, untuk mendapatkan dua rata-rata tersebut dibutuhkan yang namanya perhitungan computation time-nya yang didapati dari proses mengurutkan eksekusi SJN dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, langsung saja pada intinya. Berikut cara pengurutan eksekusi SJN. Nah, pertama itu ada dimulai dari P1. Kenapa P1? Karena P1 adalah proses yang pertama datang dengan waktu tibanya 0. Nah, jadi dahulukan dulu P1. Ditulislah di sini complete time-nya. Berisi burst time-nya yaitu 7. Ada angka 7 di sini, ditulis di sini di completion time-nya. Nah, berikutnya setelah 7 dilihat. Nah, proses yang kedua yang dieksekusi apa? Dari P2 sampai P5 ini, kalau kita lihat waktu burst time-nya yang paling kecil adalah P5 dengan waktu burst time-nya yaitu 3. Maka urutan kedua yang dieksekusi adalah P5. Nah, di sini ditulis P5. Nah, untuk kita hitung completion time-nya, kita tambahkan 7 dari burst time P1 ditambah burst time-nya P5 yaitu 3. Jadi 7 tambah 3 sampai dengan 10. Nah, lanjut setelah itu kita lihat lagi dari P2 dan P4 itu mana burst time yang paling pendek. Burst time paling pendek yaitu P2 dan waktu burst time-nya itu 4. Nah, maka yang dieksekusi ketiga adalah P2. Nah, kita hitung lagi completion time-nya sama seperti tadi, jumlah completion yang sebelumnya 10 ditambah burst time-nya dari P2 yaitu 4, hasilnya sama dengan 14. Selanjutnya sisa P3 dan P4. Dilihat lagi, mana waktu burst time yang paling pendek? Waktu burst time paling pendek yaitu P4 dan waktu burst time-nya 5. Maka P4 yang dieksekusi berikutnya, setelah itu P3 dan perhitungannya sama. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan turnaround time. Nah, untuk menghitung turnaround time
atau kita sebut di sini TAT, yaitu rumusnya CT atau completion time dikurang dengan AT atau arrival time. Di sini kita hitung TAT dari masing-masing proses. Dimulai dari P1, di sini P1 completion time-nya 7 dikurang dengan arrival time-nya 0. 7 kurang 0 sama dengan 7. Selanjutnya kita eksekusi lagi untuk P5. Nah, P5 completion time atau CT-nya 10 dikurang dengan AT-nya arrival time-nya 6. Nah, hasilnya sama dengan 4. Begitu juga dengan P2, P4, dan P3. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Jumlah dari TAT semuanya yaitu 58. Dari proses P1 sampai P3, turnaround time-nya itu sama dengan 58. Untuk menghitung rata-rata, yaitu 58 dibagi dengan banyaknya jumlah data. Jumlah data di sini ada 5. Jadi 58 dibagi 5 hasilnya sama dengan 19,6. Inilah hasil rata-rata dari turnaround time. Selanjutnya untuk menghitung waiting time. Nah, untuk menghitung waiting time itu rumusnya yaitu WT sama dengan TAT. TAT itu ini. Turnaround time dikurang BT, yaitu burst time. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya kita hitung lagi dari waiting time dari masing-masing proses. Dimulai dari P1. P1 itu turnaround time-nya atau TAT itu 7. Di sini 7 dikurang BT atau burst time-nya sama dengan 7. 7 kurang 7, 0. Berarti waiting time dari P1 itu 0. Selanjutnya untuk P5, waiting time-nya itu di sini TAT-nya ada 4. Kemudian BT-nya, burst time-nya ada 3. Burst time-nya 3. Dikurang lagi 4 dikurang 3 1. Begitupun seterusnya dari P2 sampai P3. Kemudian kita hitung semua hasilnya. Ketika dihitung hasilnya, didapati waiting time secara keseluruhan dari P1 sampai P3 hasilnya itu sama dengan 33. Karena di sini kita mencari mean atau rata-rata, maka 33 dibagi dengan 5 atau 5 itu dari jumlah seluruh data. Hasilnya jadi 6,6. Nah, begitulah perhitungan dari cara menghitung turnaround time dan waiting time, baik itu jumlah keseluruhan maupun rata-rata untuk kasus Short Job Next atau SJN. Semoga dimengerti. Oke, selanjutnya kita lanjut pada priority preemptive. Nah, priority preemptive sebelumnya mohon maaf. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada priority preemptive. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan, mohon dimaklumi. Jadi, priority preemptive ini akan mengeksekusi program sesuai dengan prioritasnya. Ini secara prioritas. Kalau semisalnya SJN tadi berdasarkan burst time yang paling pendek, maka priority preemptive itu dia berdasarkan prioritas. Semakin kecil angka prioritasnya, maka dia akan pertama dieksekusi. Untuk menghitung turnaround time dan waiting time-nya, itu sama saja rumusnya dengan SJN. Nah, yang membedakan nanti itu karena proses eksekusinya di sini. Nah, yang akan membedakan itu nanti pada saat proses eksekusinya saja. Nah, langsung saja kita ke proses eksekusinya. Nah, pertama untuk priority preemptive ini yang pertama berjalan itu of course P1 karena P1 yang pertama kali datang. Nah, di sini kita sudah tulis P1. Nah, namun perlu diingat P1 itu tidak berjalan sampai waktunya habis atau sampai waktu eksekusinya itu 7. Tidak, karena pada saat waktunya sudah memasuki 2, P2 datang. Sini, ketika P2 datang di waktu kedua. Nah, ketika P2 datang saat waktunya itu 2, maka di sini P1 diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Karena P2 itu datang sebagai prioritas. Di sini prioritasnya 1, sedangkan P1 itu 2. Jadi lebih prioritas P2, sehingga P2 dieksekusi dan P1 diberhentikan pada saat time-nya 2. Jadi di sini kita lihat P1 di sini sama dengan 2. Kita tulis complete time-nya. Next, langsung kemudian P2 dijalankan. Nah, karena P2 sekarang dijalankan, maka complete time-nya dari P2 kan 4. Nah, terus P2 kan 4 di sini ya, 4. Nah, terus complete time-nya, burst time-nya dari P1 itu 2. Karena di waktu hanya 2 detik dia jalan. Jadi ditambahlah 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi complete time-nya sekarang hasilnya 6. Nah, selanjutnya dilihat dari P3, P4, dan P5 dari prioritas, mana nih angka yang paling kecil yang paling diprioritaskan? Oh, P5, yaitu dengan angka prioritasnya yaitu 1. Nah, maka P5 dijalankan. Nah, untuk lihat complete time-nya sama kayak tadi. Di sini 6. Terus dihitung burst time-nya untuk P5 berapa? 3. 6 tambah 3 hasilnya 9. Nah, selanjutnya lihat lagi P1.
Selanjutnya dilihat lagi di antara P1 tadi kan diberhentikan sejenak. Jadi dilihat lagi antara P1, P3 dan P4 mana yang paling prioritaskan. Diprioritaskan tadi kan P1 karena P1 itu sudah sisanya. Jadi didahulukan P1. Nah, ini karena ditentukan dari P1, jadi hasilnya dilihat brustannya sisanya tadi 5, jadi sebenarnya ditambah 5 sampai 14, dan jadi seterusnya dari P4 sampai P3. Dilihat dari batu brustannya. Di sini P4 yang didahulukan karena waktu prioritasnya itu P4 yang paling kecil, kemudian baru terakhir P3. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke turnaround time, perhitungan turnaround time atau TAT-nya. Sama seperti SGN, rumusnya yaitu TAT sama dengan CT atau completion time dikurangi dengan arrival time. Nah, di sini lihat, kita langsung ke P2. Karena P1 tadi belum selesai, jadi tidak dihitung. Dia langsung masuk ke P2. Nah, di P2 dihitung nih berapa tatnya, CT-nya di sini 6, dikurang AT-nya, arrival time-nya 2. Nah, 6 kurang 2, 4. Kemudian P5 lagi seperti itu. CT-nya berapa? 9. Dikurang arrival time-nya 6. Hasilnya itu 3. Nah, sampai seterusnya. Kemudian kita hitung jumlahnya semua, dia dapatkan jumlah dari tatnya atau turnaround time-nya semuanya keseluruhan adalah 56. Karena kita cari rata-rata, berarti dibagi dengan 5. Hasilnya sama dengan 11,2. Nah, begitu juga waiting time-nya. WT itu rumusnya TAT ini. Turnaround time-nya dari yang ini dikurang dengan PT atau burst time-nya. Dihitung lagi per proses dari P1. Nah, P1 TAT-nya di sini 4, dikurang BT-nya, burst time-nya berapa? Burst time-nya 4 kurang 4, 0. Dan dihasilkan di sini jumlah keseluruhannya yaitu 31. Karena kita mencari mean, berarti 31 dibagi dengan 5. Jumlah ini ada 5, hasilnya 6,2. So, jadi jawaban dari nomor 1, berapa sih turnaround time dan waiting time dari priority prime time itu? Turnaround time-nya dia sama dengan 11,2 dan waiting time-nya sama dengan 6,2. Selanjutnya, ini adalah gambar Gantt chart-nya. Ini gambar Gantt chart dari SGN. Di sini prosesnya diurutkan berdasarkan tadi di sini. Nih. Yang sudah kita hitung tadi, kita sudah cari tahu terlebih dahulu. Nah, ini untuk proses gambar SGN-nya. Dan ini adalah gambar Gantt chart dari priority prime time-nya. Nah, dalam sistem dengan paging, aplikasi yang membutuhkan 5 GB RAM akan dibagi menjadi halaman-halaman yang lebih kecil, misalnya 4 KB per halaman. Meskipun aplikasi itu membutuhkan 5 GB, hanya sebagian dari aplikasi yang akan dipetakan ke memori fisik pada satu waktu. Memori yang tersisa sekitar 3 GB akan digunakan untuk proses lain atau diberi kosong, tergantung pada manajemen memori dan sistem paging yang digunakan. Paging pada umumnya akan mengelola memori secara lebih efisien dengan membagi memori menjadi blok-blok kecil yang dapat diakses secara acak. Sementara itu, dalam segmentation, aplikasi 5 GB dapat dibagi menjadi beberapa segmen, seperti segmen kode misalnya 2 GB, segmen data misalnya 1 GB, dan segmen tumpukan misalnya 2 GB. Setiap segmen dapat dipetakan ke lokasi yang sesuai dengan memori, dan ukuran segmen dapat berbeda-beda sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, keuntungannya dari segmentation ini adalah aplikasi dapat dipetakan dengan cara yang lebih logis dan fleksibel. Baik, kita bandingkan antara kelebihan dan kekurangan paging dan segmentation. Nah, dari paging dulu. Paging itu kelebihannya yang pertama dapat mengatasi masalah fragmentasi eksternal. Yang kedua, memori fisiknya dapat digunakan lebih efisien. Dan yang ketiga, dapat mengalokasikan memori secara acak tanpa memperhatikan batas logis program. Nah, namun kekurangannya apa? Yang pertama, fragmentasi internal bisa terjadi jika ukuran halaman lebih besar dari data yang disimpan. Yang kedua, pengelolaan halaman yang terus-menerus dan dapat membuat overhead sistem. Nah, sementara itu, segmentation itu juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih sesuai dengan struktur logis aplikasi seperti kode, data, dan tumpukan. Kedua, mengurangi fragmentasi internal karena ukuran segmennya dapat disesuaikan. Dan ketiga, memudahkan dalam pengelolaan program berdasarkan logika program.
Terus kekurangannya apa? Nah, kekurangannya itu yang pertama, fragmentasi eksternal dapat terjadi ketika segmen-segmen tidak dapat disusun secara kontinu di memori. Yang kedua, manajemen segmen lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak overhead dalam pengalokasiannya. Next, yang ketiga, metode apa yang akan dipilih dalam perancangan sistem operasi? Sebagai perancangan sistem operasi, saya akan membeli pegging. Kenapa? Karena pegging itu dia lebih efisien dalam mengelola memori, terutama dalam sistem yang memiliki banyak aplikasi dan kebutuhan memori yang dinamis. Untuk membuat folder dengan NIM, maka kodenya itu mkdir f1g1240003, yaitu NIM saya. Untuk masuk ke dalam folder tersebut, maka kodenya cd f1g1240003. Membuat file dengan kode echo, kata-katanya hari ini adalah hari sibuk dan harus semangat. Kita pakai tanda lebih besar, simpan dengan nama file catatan txt. Jika mau mengganti kata-kata, kita tinggal panggil lagi echo, masukkan kata-katanya, hai, ini saya, lagi banyak tugas. Terus kita pakai lagi tanda lebih besar, disimpan dengan catatan txt. Dengan begitu, isinya akan terganti. Baik, itu tadi penjelasan dari soal-soal UTS sistem operasi. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Apabila ada kesalahan atau sesuatu yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih